pagi para sahabat dokter tanaman. Terima kasih telah membuka channel YouTube Dokter Tanaman ini. Kita hari ini kedatangan tamu istimewa, seorang dosen di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Padjadjaran yang juga seorang pebisnis bidang propolis. Baiklah, kita sapa Dr. Mahani. Assalamualaikum, Pak Mahani. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof. Budi Cahyono. Terima kasih banyak ini kesempatannya. Terima kasih. Saya perkenalkan dulu, Dr. Mahani ini seorang dosen di Fakultas Teknologi Industri Pertanian 4 yang juga sebagai Kepala Pusat Studi Pengembangan Teknologi Pertanian Fakultas Teknologi Industri Pertanian 4. Dia juga teman saya di Asosiasi Perlebahan Indonesia, bahkan beliau ini menjabat Ketua Dewan Pakar Asosiasi Perlebahan Indonesia DPD Jawa Barat. Juga sebagai Wakil Ketua Perhimpunan Ahli Gizi dan Pangan Indonesia DPD Jawa Barat. Dan tak kalah pentingnya, beliau juga owner sebagai pebisnis ya, pemilik Urban Bito World Bogor, sekaligus komisaris 2 CV, yaitu CV Nutrima Sehat Alami dan CV Giziling Solusi Kita. Di samping banyak lagi jabatan yang lain. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita undang Dr. Mahani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Mahani. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Sehat Pak. Alhamdulillah. Senang sekali Pak Mahani bersedia berbagi pengalaman mengenai inovasi dan komersialisasi propolis Indonesia. Nah, baiklah, untuk bisa menggali pengalaman Bapak nih, bisakah Bapak menceritakan nih, pengalaman riset dan karya terkait propolis di Indonesia? Silakan, Dr. Mahani. Iya. Terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Jadi saya sebetulnya masuk ke dunia akademisi itu agak telat karena lulus dari pendidikan S2. Saya sempat lama bekerja di perusahaan selama 8 tahun, baru kemudian bergabung dengan Universitas Padjadjaran. Waktu itu tahun 2009. Nah, ketika tahun 2010, posisi saya sudah full sebagai PNS, sudah mulai bisa mengajukan proposal. Nah, memang pertama kali saya mengajukan proposal penelitian adalah tentang propolis. Nah, waktu itu memang saya mengajukan propolis itu karena selama saya bekerja di perusahaan food supplement, itu ada rasa penasaran yang sangat kuat, yang sangat besar terhadap propolis yang waktu itu di pasar cukup viral. Tetapi saya menemukan ya tadi tidak ada propolis nasional. Sehingga ketika saya berkesempatan bergabung sebagai akademisi di Unpad, maka langsung saya mengajukan proposal penelitian propolis. Memang dari yang kecil-kecil dulu biasa, karena sebagai dosen junior, penelitian propolisnya masih sederhana, identifikasi senyawa aktifnya lah, kemudian pengujian aktivitas biologisnya sebagai antibakteri, kemudian antiprotozoa, dan lain sebagainya. Sampai kemudian memang pada tahun 2011 saya berkesempatan untuk mengajukan proposal bisnis. Waktu itu Kemendikbudristek, namanya masih Kemendiknas. Nah, saya waktu itu mengajukan tahun 2011 semacam unit bisnis di dalam kampus, namanya IBIKK waktu itu. Iptek bagi Inovasi Kesejahteraan Kampus. Jadi arahnya memang ke bisnis. Jadi memang itu yang mengawali saya riset tentang propolis. Nah, sampai sekarang memang saya riset-riset selalu tentang propolis. Tidak pernah saya
pindah topik ke non propolis ya. Kalaupun agak melebar sedikit, masih tetap di apa namanya produk perlebahan yaitu madu. Jadi boleh dibilang saya 98% penelitian saya tentang propolis, sisanya 2% tentang madu. Iya, iya. Itu Pak. Iya, begitu cintanya ya Pak Mahani Ya. ke propolis ini. Nah, Ya. mengapa tertarik pada propolis ini Pak? Ya, Dan kapan mulai? ini memang ceritanya sangat panjang. Intinya bahwa saya begitu kuat cinta dengan propolis itu karena pengalaman saya ketika bekerja di perusahaan sebelum saya bergabung sebagai akademisi di Unpad. Propolis itu begitu populer di masyarakat ya. Peredaran propolis begitu masif, kemudian harganya sangat mahal waktu itu tahun 2003-an lah ya. 2003 sampai 2008 lah. Itu luar biasa. Dan termasuk perusahaan kami, perusahaan saya tempat bekerja, juga mengedarkan propolis. Nah, tapi memang propolisnya impor. Nah, itu apa namanya, dari sisi bisnis sangat luar biasa. Karena waktu itu saya ya bekerja di perusahaan food supplement, posisi sebagai product manager waktu itu. Itu memang cukup fantastis. Nah, tetapi di sisi lain bahwa produk-produk yang ada di pasaran, baik itu propolis yang kami pasarkan waktu itu di perusahaan, juga dengan produk-produk propolis kompetitor dari perusahaan lain, semuanya impor. Tidak ada yang produk dalam negeri. Dan saya kan saat itu juga sebagai product manager, salah satunya kan tugasnya membuat product knowledge. Propolis itu apa, sumbernya dari mana, itu yang saya geluti. Dan makin saya geluti, makin sering saya mengulas product knowledge tentang propolis, itulah yang membuat saya makin penasaran gitu. Nah, ini begitu fantastis di pasaran, ya, nilai bisnisnya sangat tinggi, kemudian tetapi tidak ada propolis nasional. Padahal perlebahan di Indonesia kan luar biasa. Hutan di Indonesia tidak kalah dengan negara-negara sumber propolis, karena waktu itu sumber propolis zaman saya waktu itu bekerja di perusahaan, propolis yang paling terkenal itu kan dari Inggris, kemudian dari Australia, dan dari New Zealand. Nah, saya pikir hutan Indonesia itu tidak kalah dengan Inggris. Malah kalau kita banding-bandingkan hutan Indonesia dengan Inggris, jauh lebih unggul hutannya Indonesia. Tetapi kok propolis dari Inggris begitu terkenal, propolis dalam negeri tidak ada. Itu yang membuat apa namanya, rasa penasaran gitu. Dan ya waktu itu saya sebagai product manager di sebuah perusahaan juga sangat-sangat menginginkan kita cari-cari sumber, katakanlah pemasok propolis cair dalam negeri, tidak ada produsennya. Sehingga rasa penasaran itu tetap terkubur tuh di dalam diri saya. Nah, ketika saya berkesempatan apa namanya menjadi akademisi di tahun 2009, itulah kemudian saya ungkapkan dalam bentuk proposal penelitian. Itu Pak Budi ceritanya, kenapa saya begitu cinta dengan propolis gitu. Ya, luar biasa Pak ya. Memang tidak mudah untuk mengkomersialisasi propolis, terutama yang dari dalam negeri. Nah, bagaimana nih Bapak sebagai akademisi memulai komersialisasi propolis Indonesia ini? Silakan. Ya. Jadi saya memulai komersialisasi propolis Indonesia itu memang karena ada dukungan dari institusi dalam hal ini Unpad, kemudian dan dukungan pemerintah, waktu itu namanya masih Kemendiknas. Karena ada skema IBIKK yang arahnya bisnis, karena kebetulan saya punya pengalaman di dunia bisnis sebelumnya, selama 8 tahun, maka saya coba untuk mengajukan proposal skema IBIKK itu, atau skema bisnis itu. Nah, saya mendapatkan pendanaan 3 tahun waktu itu, tahun 2011, 2012, dan 2013. Saya ingat betul waktu itu dana per tahun yang saya terima 100 juta. Jadi total selama 3 tahun saya dapat dana 300 juta. Nah, di situ padahal waktu itu saya belum begitu memahami betul bagaimana sih teknologi ekstraksi propolis dan sebagainya, karena
saya juga sebetulnya menyadari, saya itu kan background pendidikannya teknologi pangan dan ilmu gizi. Saya di Unpad juga sebagai dosen di Departemen Teknologi Pangan, bukan di farmasi. Itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana katakanlah menyusun judul proposalnya yang kira-kira cocok dengan departemen yang tempat saya bekerja, home base saya, tetapi saya juga harus mengakomodasi keinginan saya yang begitu kuat. Akhirnya kemudian saya gunakan istilah nutraceutical. Nutraceutical kombinasi dari nutrisi dengan farmaceutical. Karena saya kan orang nutrisi juga, ilmu gizi, jadi nyambung di situ. Nah, memang alhamdulillah proposal saya lolos didanai selama 3 tahun. Awal-awal saya kebingungan. Jadi di tahun pertama itu saya mengekstrak propolis. Kalau sebelumnya kan penelitian kecil-kecilan hanya mengekstrak propolis dalam jumlah kecil kan nggak masalah di lab. Tapi ketika masuk pada proposal bisnis kan urusannya bukan skala kecil lagi, tapi harus skala komersial, meskipun masih perusahaan kecil lah, masih startup lah ya, masih belajar. Tapi per batch produksinya itu sudah pasti beda dengan penelitian biasa. Disitulah di tahun pertama saya mengalami kesulitan. Jadi bagaimana memproduksi atau mengekstrak propolis dalam volume besar. Karena dari literatur yang saya pelajari waktu itu sulit menemukan katakanlah referensi cara produksi skala komersial. Tapi kalau referensi cara ekstraksi propolis untuk kepentingan penelitian sangat melimpah sih memang gitu. Jadi itu tantangan pertama, bagaimana mengekstrak propolis dalam volume besar. Nah, ketika sudah berhasil, saya ingat betul di pertengahan tahun pertama sudah berhasil memproduksi propolis dengan kapasitas yang lumayan besar. Ada tantangan kedua yang tidak kalah sulit, yaitu propolis yang dihasilkan ternyata karakteristiknya berbeda dengan propolis yang ada di pasaran. Dalam hal ini propolis yang ada di pasaran adalah propolis yang dari Inggris, ya, kemudian dari Australia, dari New Zealand dan Australia. Karakteristiknya beda sekali. Jadi propolis yang komersial yang ada di pasaran itu aromanya kan sangat kuat, kemudian rasanya dominan, sepet, sedikit pahit. Nah, propolis hasil ekstraksi kami itu ternyata tidak beraroma. Waduh, pokoknya luar biasa, tidak beraroma, kemudian rasanya dominan pahit, sedikit sepet. Jadi berkebalikan dengan propolis komersial yang aromanya kuat, sepetnya kuat, dan pahitnya sedikit. Sehingga waktu itu kami sangat-sangat kesulitan untuk memasarkan propolis. Sangat kesulitan. Dan saya sendiri juga tidak percaya diri untuk memasarkan propolis tersebut, karena ini berbeda betul dengan propolis yang komersial. Jadi boleh dikatakan bahwa waktu itu saya menganggap diri saya gagal memproduksi propolis itu di tahun pertama. Nah, jadi tahun pertama itu masa-masa yang sangat sulit. Nah, tetapi memang ketika mendekati akhir tahun pertama, saya mendapatkan satu pengalaman yang sangat luar biasa. Waktu itu saya ingat betul, saya bersilaturahmi ke Pak Heri Hermawan. Beliau di Jasinga, Bogor. Waktu itu beliau masih aktif bekerja di perhutani. Beliau orang Perlebahan juga, dan ketika saya bersilaturahmi ke rumah beliau, kemudian ya pembicaraan tentang propolis disinggung. Nah, ternyata beliau punya sampel propolis komersial yang dari Australia, karena beliau pernah ke sana. Kemudian dicobakan ke saya dikasih, kemudian saya cicip. Disitulah saya kaget. Ternyata propolis yang sampel dari Australia itu sama persis dengan propolis yang saya produksi. Rasa
pahitnya dominan, sepetnya sedikit, aromanya juga kurang. Jadi dari situ saya kemudian berpikir, oh ternyata bahwa propolis itu memang sangat beragam karakteristiknya. Karena yang propolis dari Australia yang disampaikan Pak Heri itu sama persis karakteristiknya dengan propolis yang saya produksi. Tetapi memang propolis tadi yang dari Australia beredarnya di pasar Australia, bukan beredar di pasar Indonesia. Nah, dari situ saya kemudian terlecut semangat lagi bahwa saya sebenarnya tidak gagal. Apa yang kemarin saya produksi itu sudah betul, gitu, sudah benar. Jadi saya punya kekuatan baru, semangat baru, bahwa ini saya udah on the track, gitu, udah benar jalannya, gitu. Jadi saya semangat lagi. Kemudian saya beli sengaja itu, beli propolis Australia yang merek yang sama, yang dari Pak Heri itu. Jadi saya bawa kemana-mana itu propolis itu, sambil saya juga tawarkan propolis hasil produksi saya. Ini saya bilang sama. Nah, dari situ kemudian mulai pasar sedikit berubah, mulai mau menerima produksi propolis produksi kami. Itu memang mulainya tahun 2011. Tetapi sampai tahun 2013 sebetulnya boleh dibilang kalau dari sisi bisnis, dari sisi komersial itu belum terbentuk. Jadi masih kesulitan, masih banyak nganggurnya kita itu. Belum berproduksi secara reguler, secara rutin. Itu 3 tahun pertama. Kemudian 2014 sampai 2017 itu mulai kita produksinya di luar kampus. Kalau 3 tahun pertama kita dalam kampus, selesai masa proyek IBIKK dari Kemendiknas, selesai kita keluar kampus. Memang itu izinnya belum ideal, izinnya masih PIRT, tempat produksinya juga masih industri rumah tangga. Sampai fase industri rumah tangga ini, memang kita juga mengalami kesulitan. Jadi kita sebetulnya sudah punya perusahaan distributor yang berkenan memasarkan propolis kami, tetapi kinerja penjualannya itu masih cukup memprihatinkan. Itu berlangsung sampai 2017. Dan disitulah kemudian kita merasa ada kebutuhan, ada masalah besar yang memang harus kita tembus. Karena persepsinya masyarakat bahwa propolis nasional itu mutunya jauh lebih rendah dibandingkan propolis asing. Nah, di situ kemudian saya tertantang bagaimana bisa membuktikan bahwa propolis nasional itu mutunya tidak kalah dengan propolis asing. Maka di situ saya butuh standar mutu. Jadi ketika orang ingin membandingkan mutunya, harus ada standar mutu tentunya. Dan di situ waktu itu belum ada SNI. Jadi SNI propolis tidak ada pembanding. Nah, sehingga kemudian saya merasa, wah ini harus diperjuangkan SNI. Singkat cerita, ternyata saya berkesempatan untuk terlibat sebagai tim konseptor SNI propolis. Yang kemudian SNI-nya diberlakukan mulai akhir tahun 2018. Nah, ketika SNI propolis sudah ada, ketika orang mempersoalkan mutunya, mempersepsikan bahwa mutu propolis Indonesia itu rendah, saya bisa jawab, untuk menentukan mutu propolis ini rendah atau tinggi, cek aja di lab, bandingkan dengan standar, yaitu SNI. Kalau sesuai dengan standar SNI, apapun propolisnya berarti bagus. Tidak pandang itu propolis Indonesia atau propolis impor. Dan ternyata memang hasil uji lab propolis kita tidak kalah dengan propolis asing. Jadi sejak adanya SNI itu luar biasa. Kita itu merasakan betul bahwa kinerja bisnisnya, kinerja penjualannya luar biasa, meningkat secara drastis, sangat signifikan. Itu kisah perjalanan ininya. Memang tidak mudah ya untuk bisa berhasil dalam komersialisasi propolis ini ya.